Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Badriah, NIM 011, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan mempraktikkan tentang pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Untuk pemeriksaan fisik pada ibu hamil ini ada 4 persiapan, yaitu persiapan alat, persiapan petugas, persiapan pasien, dan persiapan ruangan. Untuk persiapan alat, yaitu yang pertama kita persiapkan alat, yaitu termometer untuk mengecek suhu. Kemudian ada stetoskop dan juga tensimeter, sphygmomanometer. Kemudian ada untuk pengukuran lila. Kemudian di sini ada midline, saya memakai 2 midline. Ini untuk bisa untuk mengukur TFU. Kemudian ini untuk mengukur lingkar panggul luar. Kemudian di sini ada kapas DTT untuk pemeriksaan genitalia eksterna. Kemudian ada bengkok. Kemudian ada handscoon untuk pemeriksaan genitalia eksterna. Kemudian ada funduskop untuk pemeriksaan DJJ. Kemudian ada jam tangan yang ada detiknya. Di sini untuk pemeriksaan nadi dan juga pernafasan. Kemudian ada pen light. Kemudian ada reflex hammer, yaitu untuk pemeriksaan patella. Nah, untuk pemeriksaan alat tadi sudah selesai. Kemudian lanjut ke persiapan petugas. Untuk persiapan petugas yaitu mencuci tangan 6 langkah. Kemudian melepaskan semua aksesoris yang mengganggu. Kemudian untuk persiapan ruangan, yaitu ruangan kita tutup pintu atau tirai atau jendela untuk menjaga privasi pasien. Kemudian kita atur untuk pencahayaan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian untuk persiapan pasien, yaitu kita minta pasien untuk ke kamar mandi, BAK, buang air kecil, mengosongkan kandung kemihnya, dan melepas celana dalamnya. Kemudian kita memberikan jari. Baik Ibu, selanjutnya ini saya langsung ke pemeriksaan ya Ibu ya. Ibu ke kamar mandi terlebih dahulu, BAK terlebih dahulu, buang air kecil, gosongkan dulu kandung kemihnya, terus nanti saya berikan jari. Nanti celana dalamnya nggak usah dipakai lagi ya Ibu ya. Baik, silakan Ibu, mari saya antar. Baik Ibu, ini selanjutnya timbang berat badan terlebih dahulu Ibu. Ibu lihat depan, tidak usah bersandar ya Ibu ya. Baik, berat badannya 65 ya Ibu ya. Sekarang sekalian tinggi badan Ibu, tidak usah bersandar. Baik, selanjutnya tinggi badannya 167 ya Ibu ya. Selesai. Selanjutnya langsung tidur ke bed ya Ibu ya. Stop. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita lanjut ke pemeriksaan DTV, yaitu meliputi suhu, kemudian tensi, tekanan darah, kemudian pernafasan, dan juga nadi. Ibu, ini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan TTV ya Ibu ya. Suhu, nanti tekanan darah juga, kemudian pernafasan sama nadi. Ibu sebelumnya tangannya diangkat terlebih dahulu Ibu untuk pemeriksaan suhu. Tangannya diangkat gini. Nah, di sini kita melakukan sebelum mengecek suhu, di sini kita lakukan untuk mengetahui apakah ada pembesaran pada kelenjar limfe. Ibu permisi ya Ibu ya. Tidak ada pembesaran kelenjar limfe. Kemudian untuk selanjutnya kita lakukan cek suhu menggunakan termometer. Untuk cek suhunya di sini langsung bersentuhan dengan kulit, tidak boleh mengenai baju. Ibu permisi, ini diimpet terlebih dahulu Ibu. Ini. Nah, baik. Kemudian untuk selanjutnya sambil kita menunggu suhunya, di sini kita lakukan pemeriksaan tekanan darah. Ibu, sini saya lakukan pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu ya Ibu ya. Permisi.
permisi ya Ibu ya, tangannya. Baik, untuk tekanan tekanan darahnya normal ya Ibu ya. Tekanan darahnya 110/80. Permisi. Kemudian kita ambil termometernya, permisi ya Ibu ya. Di sini kita dapatkan hasil 36,5. Kemudian di sini kita ambil kapas untuk membersihkan termometernya. Sini menggunakan kapas alkohol, kita bersihkan. Kemudian kita keringkan menggunakan tisu kering. Kemudian setelah itu kita masukkan ke tempatnya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan nadi dan juga pernafasan. Di sini untuk nadi dan juga pernafasan kita membutuhkan jam tangan yang ada detiknya. Ibu permisi tangannya. Oh yang punya Ibu. Nah, ini tangannya di sini. Baik. Baik, untuk nadi dan juga pernafasannya normal. Untuk nadinya kita dapatkan 66 menit per detik. 66 menit, 66. Kemudian untuk pernafasannya kita dapatkan 22. Kemudian selanjutnya setelah kita lakukan pemeriksaan TTV, kita lanjut ke pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Baik, untuk selanjutnya itu pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Ibu, selanjutnya ini saya akan lakukan pemeriksaan dari kepala sampai kaki ya Ibu ya. Nanti kalau ada yang sakit Ibu bilang aja. Permisi untuk jilbabnya, nanti jilbabnya dibuka ya Ibu ya. Di sini untuk pemeriksaan kepala nanti jilbab Ibu dibuka. Kemudian untuk sampai pemeriksaan leher nanti jilbab Ibu juga dibuka biar mendapatkan hasil yang baik. Baik, Ibu permisi ya Ibu ya. Sini kita palpasi. Ibu ada yang sakit? Ya, tidak ada nyeri, tidak ada benjolan. Kemudian di sini untuk rambutnya kita inikan. Baik, rambutnya tidak rontok ya Ibu ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan wajah. Untuk pemeriksaan wajah ini kita inspeksi wajah Ibu. Wajah Ibu cerah, ceria, tidak pucat, kemudian tidak odem. Kemudian kita lanjut ke mata. Baik, untuk selanjutnya itu pemeriksaan mata. Ibu permisi merem terlebih dahulu Ibu. Nah, tidak ada yang sakit Ibu. Baik, palpebra tidak odem, kemudian matanya simetris. Ibu melek lagi. Ibu lihat ke atas Ibu. Baik, konjungtiva tidak anemis. Ibu lihat ke bawah. Misi menggunakan pen light. Ibu lihat ke bawah Ibu. Baik, selera tidak terus. Kemudian selanjutnya yaitu ke pemeriksaan hidung. Untuk pemeriksaan hidung ini kita inspeksi hidungnya simetris, tidak ada pernafasan cuping hidung. Kemudian di sini kita menggunakan pen light. Ibu permisi. Di sini kita lihat untuk hidungnya bersih, tidak ada sekret yang berlebih, kemudian tidak ada polip. Kemudian kita lanjut ke bibir atau mulut. Di sini bibirnya tidak pucat, warnanya kemerahan, kemudian tidak ada sariawan. Kemudian Ibu
mulutnya dibuka, kemudian lidahnya dijulurkan ke depan. Baik, ini tidak ada karies gigi, kemudian lidahnya bersih, kemudian tidak ada tanda-tanda tonsilnya infeksi. Kemudian selanjutnya yaitu kita lanjut ke pemeriksaan telinga. Di pemeriksaan telinga ini ibu madep ke kiri terlebih dahulu. Nah, untuk telinganya ini simetris, kemudian ibu bisa merespon perintah dari kita, berarti tidak ada infeksi pada pendengaran. Ibu lihat ke kiri. Di sini kita menggunakan pen light. Baik, untuk telinganya tidak ada seruman ataupun purulen. Ibu noleh sebelah kanan. Kita pen light juga. Baik, untuk telinganya kedua-duanya sama, simetris, tidak ada serumen ataupun purulen. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ke pemeriksaan leher. Baik ibu, untuk pemeriksaan leher ini, kita menggunakan 3 atau 2 jari. Yang pertama kita menggunakan 3 jari di sebelah kanan dan juga kiri. Ibu permisi ya ibu ya. Baik, untuk lehernya tidak ada bendungan vena jugularis. Kemudian ibu permisi, ibu nelan ibu. Baik, tidak ada pembengkakan pada kelenjar tiroid. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan dada. Di sini untuk pemeriksaan dada baju ibu dibuka. Permisi ya bu ya, bajunya saya buka. Kemudian dadanya ini kita inspeksi, dadanya simetris. Kemudian tidak ada, dadanya simetris. Kemudian untuk pernafasannya normal, tidak ada retraksi interkostae. Kemudian kita mendengar denyut jantung ibu. Di sini kita ambil stetoskop. Kemudian kita dengarkan. Ibu permisi ya. Baik, denyut jantungnya normal. Ibu nafas, buang, nafas, buang, satunya, nafas, buang. Baik, untuk pernafasannya tidak ada bunyi wheezing atau ronchi. Kemudian setelah itu lanjut ke pemeriksaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan payudara. Untuk pemeriksaan payudara ini tadi lanjutan dari pemeriksaan dada, bajunya sudah dibuka. Kemudian kita minta ibu untuk mengangkat tangannya. Kemudian kita inspeksi terlebih dahulu, payudaranya simetris, tidak ada bekas luka operasi. Kemudian terdapat hiperpigmentasi pada areola mamae. Kemudian terdapat pembesaran kelenjar Montgomery. Kemudian puting susunya menonjol. Setelah itu kita palpasi. Untuk palpasinya kita searah dengan jarum jam. Di sini untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita rasakan konsistensi payudara ibu kenyal atau tidak. Baik ibu permisi. Di sini saya akan lakukan pemeriksaan payudara ya ibu ya. Nanti kalau sakit ibu bilang aja, enggak apa-apa. Kita searah dengan jarum jam. Di sini kita inspeksi. Sakit ibu? Baik. Kemudian satunya permisi ya ibu ya. Kita inspeksi searah dengan jarum jam. Baik. Di sini payudaranya tidak ada nyeri tekan, kemudian konsistensinya kenyal. Setelah itu kita palpasi dari pangkal payudara sampai ke puting untuk mengetahui apakah kolostrum sudah keluar. Caranya menggunakan satu tangan dari pangkal payudara sampai ke puting. Di sini kolostrumnya sudah keluar, satunya. Baik, kolostrumnya sudah keluar ya ibu ya. Nanti saya akan berikan HE untuk ASI-nya. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan abdomen. Untuk pemeriksaan abdomen ini kita inspeksi terlebih dahulu perut ibu. Ini tidak ada bekas luka sesar. Kemudian terdapat
linea alba dan juga linea nigra. Untuk linea alba yaitu garis yang membentang dari simpisis ke pusat, untuk linea nigra yaitu dari pusat ke PX. Kemudian ini terdapat strelifid. Strelifid ini garis guratan. Untuk strelifid ini garis guratan warna biru terdapat pada ibu primi. Untuk ibu multi yaitu stre albican, tapi bisa juga ada strelifid dua-duanya. Kemudian untuk bentuk abdomen ibu ini membujur. Kemudian setelah kita inspeksi, kita lakukan palpasi yaitu Leopold, ada 4, Leopold 1, 2, 3, dan 4. Untuk Leopold 1 untuk mengetahui tinggi TFU, tinggi fundus puteri, kemudian mengetahui apa yang ada di fundus, yaitu dengan cara untuk kaki pasien kita anjurkan untuk ditekuk. Ibu kakinya ditekuk terlebih dahulu, diangkat, ditekuk satunya, kemudian setelah itu posisi petugas menghadap ke pasien. Setelah itu di sini kita lakukan Leopold 1, yaitu dari sini kita kumpulkan secara bergantian. Baik, kita temukan TFU-nya. Setelah itu di sini kita ukur TFU-nya menggunakan midline. Kita ambil midline. Kemudian di sini kita ukur. Untuk midline-nya kita balik untuk mendapatkan hasil yang objektif. Kita ukur sampai simpisis. Kemudian di sini kita dapatkan 29 cm. Setelah kita dapatkan TFU-nya 29 cm. 29 cm ini sama dengan untuk ukuran usia kehamilannya 33 minggu. Untuk 33 minggu itu TFU menggunakan jari, yaitu pertengahan antara pusat dengan PX. Jadi di sini pusat, di sini PX, sama-sama di pertengahan. Kemudian setelah itu di sini kita raba di fundus. Di sini teraba bulat, lunak. Kemudian kita goyang-goyangkan sedikit melenting. Berarti di sini kita dapatkan bokong. Kemudian kita lanjut ke Leopold kedua. Untuk Leopold kedua ini Leopold kedua bertujuan untuk mengetahui apa yang ada di kanan dan kiri ibu. Dengan cara yang pertama di sini kita dorong sebelah kanan. Ibu permisi ya, nanti kalau sakit ibu bilang aja. Di sini kita dorong sedikit, kemudian di sini kita rasakan. Di sini kita raba, kemudian kita raba. Setelah itu kita dapatkan terasa keras, panjang seperti papan. Ini berarti punggung. Kemudian di sini kita dorong, di sini kita raba. Di sini teraba kecil-kecil, yaitu jari ekstremitas atas ataupun bawah. Kemudian untuk Leopold kedua, apabila kita tidak menemukan dengan cara yang tadi, kita mempunyai dua variasi, yaitu variasi Budin dan juga Avert. Untuk variasi Budin yaitu tangan kita berada di PX, kemudian kita dorong sedikit ke simpisis. Kita dorong, kemudian di sini kita rasakan sebelah kiri. Di sini kita rasakan panjang, keras seperti papan. Ini berarti punggung. Kemudian di sini kita rasakan kecil-kecil, yaitu jari. Kemudian untuk variasi yang kedua yaitu variasi Avert. Variasi Avert ini tangan kita berada di pusat ibu. Di sini berada di pusat. Kita tekan atau kita dorong ke arah punggung ibu. Ibu permisi ya. Di sini saya tekan sedikit. Kemudian di sini kita rasakan, kita raba. Di sini teraba panjang, keras seperti papan, yaitu punggung. Kemudian di sini terasa kecil-kecil jari, yaitu jari ekstremitas atas ataupun bawah. Kemudian kita lanjut ke Leopold ketiga. Untuk Leopold ketiga ini bertujuan untuk mengetahui apakah janin sudah masuk ke PAP dan apa yang menjadi presentasinya. Untuk Leopold ketiga ini kita menggunakan satu tangan. Kita menggunakan satu tangan di sini berada di simpisis. Di sini yang pertama kita raba. Di sini teraba bulat, keras, yaitu kepala. Kemudian kita goyang-goyangkan
melenting, ini kepala. Bulat, keras, melenting yaitu kepala. Kemudian ini masih bisa digoyangkan atau masih bisa digerakkan, berarti kepala masih belum masuk ke PAP. Kemudian untuk leopard ketiga ada variasi knebel. Untuk variasi knebel ini tangan kita memakai dua tangan, yaitu tangan kanan berada di PX, tangan kiri berada di simpisis. Di sini kita goyang-goyangkan secara bergantian. Kemudian setelah itu kita raba terlebih dahulu. Kemudian setelah itu di sini teraba bulat, keras, kemudian kita goyang-goyangkan. Melenting, ini berarti kepala dan masih belum masuk ke PAP. Kemudian selanjutnya itu leopard 4. Untuk leopard 4 yaitu dilakukan apabila pada leopard 3 didapatkan janin sudah masuk ke dalam PAP. Di sini untuk leopard 4 yaitu posisi kita menghadap ke kaki ibu dan kaki ibu kita luruskan. Ibu permisi kakinya diluruskan kembali ya ibu ya. Baik, untuk leopard 4 ini yaitu untuk caranya seperti leopard 1. Di sini kita kumpulkan secara bergantian sampai ke simpisis. Nah, apabila tangan kita ini masih bertemu berarti janin masih belum masuk ke PAP, itu dinamakan divergen. Kemudian setelah itu apabila tangan kita hampir bertemu, ini berarti konvergen dan sepertiga janin sudah masuk ke PAP. Apabila tangan kita lurus, ini setengah dari janin sudah masuk ke PAP. Dan apabila tangan kita berjauhan, di sini berarti hampir seluruhnya sudah masuk ke PAP. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan DJJ atau denyut jantung janin. Untuk DJJ ini sebelum kita melakukan pemeriksaan DJJ, kita harus mencari punktum maksimum. Punktum maksimum itu yaitu suara terkeras dari DJJ. Untuk mencari punktum maksimum itu, di sini kita untuk abdomen ibu kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan 4. Nah, pada punktum maksimum itu lebih keras terdengar di dekat kepala. Nah, pada leopard 2 tadi kita dapatkan bahwa punggung kiri berada di kuadran 4, berada di sini. Jadi untuk mencari detak jantung janinnya kita berada di sebelah kiri saja. Di sini untuk mendengarkan DJJ kita bisa menggunakan Doppler dan fundoskop. Di sini saya akan menggunakan fundoskop. Yang kita siapkan fundoskop dan juga jam tangan. Di sini kita dengarkan fundoskop, kita letakkan di sini. Kemudian kita sambil memegang nadi ibu. Nadinya kita pegang di sini, kemudian kita dengarkan dan tangan kita lepas. Kemudian kita dengarkan 5 detik 3 kali. Di sini kita dengarkan. Kemudian kita lepas, istirahat. Kemudian kita dengarkan lagi selama 5 detik. Kemudian kita istirahat 5 detik. Kemudian kita dengarkan lagi sampai 3 kali. Baik, selesai. Untuk detak jantung untuk DJJ-nya, di sini yang pertama kita dapatkan 11, 12 dan 11. Untuk 11 itu rumusnya nanti 3 kali itu dijumlah kemudian dikalikan 4. Di sini kita dapatkan 136 per menit. Itu termasuk normal. Normal dari JJJ yaitu 120 sampai 160 per menit. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan panggul luar.
untuk pemeriksaan panggul luar ini ada distansia spinarum, distansia cristarum, kemudian conjugata externa atau body lock, dan ukuran panggul luar atau lingkar panggul. Dan ada distansia tuberum, tapi distansia tuberum itu kita periksa bersama dengan genitalia externa. Baik, untuk yang pertama yaitu distansia spinarum. Distansia spinarum yaitu jarak antara spina iliaca anterior, superior, kanan dan juga kiri. Untuk normalnya yaitu 23 sampai 26 cm. Di sini kita butuhkan alat yaitu lingkar panggul. Untuk alat lingkar panggulnya kita ini sampai ke siku untuk mengukurnya nanti. Kemudian di sini kita cari terlebih dahulu spina iliaca anterior, superior, kanan dan juga kiri. Sini. Kemudian di sini kita ukur menggunakan jangka panggul. Kemudian di sini kita dapatkan untuk distansia spinarumnya 25 cm. Kemudian yang kedua yaitu distansia cristarum. Untuk distansia cristarum ini jarak terjauh antara spina iliaca anterior, superior, kanan dan juga kiri. Jarak terjauh sebelah sini. Di sini kita memakai jangka panggul. Kemudian di sini kita dapatkan normalnya yaitu 26 sampai 29 cm. Ini kita dapatkan 28 cm. Kemudian untuk selanjutnya yaitu conjugata externa atau body lock. Di sini untuk posisi ibu kita anjurkan untuk miring. Ibu miring terlebih dahulu, ibu miring ke sana. Nah, baik. Untuk conjugata externa ini yaitu kita cari tulang ruas lumbal kelima. Di sini kita cari tulang lumbal kelima dengan jangka panggul. Kemudian kita cari tulang simfisisnya. Kita temukan di sini. Kita tempatkan dari ujung simfisis ke tulang ruas lumbal kelima. Kemudian di sini kita dapatkan 20 cm. Untuk normalnya yaitu 18 sampai 20 cm. Kemudian ibu kembali lagi. Nah, baik. Kemudian untuk selanjutnya yaitu lingkar panggul. Untuk lingkar panggul ini kita menggunakan midline juga. Di sini untuk lingkar panggul ini kita tempatkan di tepi atas simfisis. Kemudian ke pertengahan antara sias kanan dan juga kiri. Sias kanan dan juga sias kiri. Kemudian hunter mayor kiri. Ibu permisi diangkat sedikit, miring lagi, ibu diangkat. Nah, ibu miring lagi sini. Nah, kemudian ke tulang sias kanan dan hunter mayor kanan, kembali lagi ke tepi atas simfisis. Di sini kita dapatkan 90 cm. Untuk normalnya yaitu 80 sampai 90 cm. Permisi, ibu. Nah, baik, ibu kembali lagi. Kemudian selanjutnya yaitu setelah kita lakukan pemeriksaan panggul, kita lanjut ke pemeriksaan genitalia externa. Untuk selanjutnya yaitu kita lakukan pemeriksaan genitalia externa. Untuk pemeriksaan genitalia externa ini petugas menggunakan handscoon dan kita siapkan kapas DTT dan juga bengkok. Selanjutnya yaitu pemeriksaan genitalia externa. Di sini kita siapkan kapas DTT dan juga bengkok. Kemudian yaitu di sini setelah kita buka itunya atau privasi, di sini kita inspeksi terlebih dahulu. Kita inspeksi apakah kebersihannya bagus atau tidak. Kemudian apakah ada flor albus. Flor albus yaitu keputihan yang berlebih. Kemudian di sini untuk kebersihannya cukup bagus. Kemudian ada flor albusnya. Untuk flor albus atau keputihan ini normalnya yaitu berwarna putih bening
atau putih seperti susu. Kemudian di sini setelah kita inspeksi, kemudian kita bersihkan. Di sini kita ambil 3 kapas. Kita ambil 3 kapas. Kemudian satu tangan kita menarik vulva. Sini kita tarik. Ibu permisi ya Ibu ya. Ibu tidak usah tegang. Di sini kita bersihkan labia mayor minor kiri bawah, 1 kali usap, buang. Kemudian labia mayor minor kanan, 1 kali usap, buang. Kemudian dari klitoris sampai ke anus, 1 kali usap, buang. Nah, setelah itu di sini kita palpasi. Di sini kita palpasi, tidak ada pembesaran kelenjar pada kanan dan kiri uretra. Kemudian setelah itu di sini juga tidak ada kondiloma acuminata dan kondiloma lata. Kemudian untuk setelah kita palpasi ini tadi tidak ada odem dan tidak ada nyeri tekan. Kemudian kita palpasi di sini di daerah vagina, tidak ada pembesaran pada kelenjar Bartholin. Kemudian setelah itu, setelah selesai, di sini langsung ke anus. Untuk pemeriksaan anus di sini Ibu kita anjurkan untuk miring. Ibu permisi miring ya Bu ya. Di sini Ibu kita miringkan. Kemudian kita anjurkan Ibu untuk batuk atau ngeden sedikit. Ibu batuk. Kemudian setelah itu kita lihat apakah ada hemoroid. Di sini tidak ada hemoroid yang keluar. Kemudian Ibu kembali lagi. Setelah itu untuk lanjutan pemeriksaan panggul tadi ada distansia tuberum, yaitu pada tulang duduk. Pada tulang duduk yaitu sebelah sini. Normalnya yaitu 1 kepalan tangan atau lebih. Di sini Ibu kita anjurkan untuk mengangkat sedikit badannya. Ibu diangkat sedikit badannya Ibu. Diangkat, kemudian kita ukur. Di sini normal 1 kepalan tangan. Maka nanti persalinannya bisa lancar. Kemudian setelah itu kita tutup kembali. Kemudian petugas melepas handscoon dan kita taruh di larutan klorin. Kita lepas dengan cara terbalik dan kita rapikan alat-alat. Selanjutnya kita lanjut ke pemeriksaan ekstremitas atas dan juga bawah. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita periksa ekstremitas atas dan juga bawah. Di sini kita periksa ekstremitas bawah terlebih dahulu, yaitu kita inspeksi terlebih dahulu untuk kakinya Ibu simetris, kemudian kita periksa apakah adem atau tidak. Di sini untuk pemeriksaan ademnya kita bisa pada 3 bagian, yaitu di sini sepertiga bagian bawah pretibia sebelah sini, kemudian ada di metatarsal sini, kemudian ada malleolus yaitu mata kaki. Di sini kita palpasi, kita tekan. Apabila di sini setelah kita tekan kemudian kembali lagi dalam 2 detik, maka itu tidak odem. Apabila pada kita tekan kemudian tidak kembali selama 2 detik, maka kakinya odem. Di sini tidak odem. Kemudian pada metatarsal tidak adem juga, pada malleolus juga. Untuk sebelah kanannya sama, metatarsal sama juga tidak odem. Kemudian pada malleolus juga tidak odem. Kemudian di sini kita lanjut ke ekstremitas atas yaitu tangan. Di metakarpal sama, apabila kita tekan kemudian tidak kembali selama 2 detik, maka tangannya odem. Di sini kita tekan, tidak odem. Ibu permisi di sini. Baik, tidak odem juga. Untuk ekstremitas atas dan juga bawah simetris, tidak odem dan juga pergerakannya bagus. Untuk selanjutnya yaitu kita lanjut ke pemeriksaan lila dan juga patella. Di sini lanjut ke pemeriksaan lila yaitu lingkar lengan. Ibu boleh bangun Ibu.
Miring dulu nggak apa-apa biar nggak pusing. Miring ke sini ibu, miring ke sini. Kemudian bangun. Nah, di sini sebelum kita lakukan pemeriksaan lila, di sini kita tanya terlebih dahulu pada ibu-ibu kalau beraktivitas pakai tangan yang mana? Baik. Untuk pemeriksaan lila yaitu kita memeriksa menggunakan tangan yang tidak sering dibuat aktivitas, yaitu tangan kiri. Sini kita menggunakan ukuran lila. Normalnya yaitu lebih dari 23 cm. Ibu permisi ya ibu ya. Untuk pemeriksaan lila, tangannya kita angkat bajunya. Kemudian di sini kita mencari tulang oligramon. Di sini kita tekuk terlebih dahulu. Kemudian di sini kita cari lilanya di tulang sini, oligramon dan amnion. Sini sampai ke siku. Kemudian kita bagi menjadi 2 untuk tetap lurus garisnya. Kemudian tangan ibu kita luruskan kembali. Baik, untuk lilanya normal ya ibu ya, 25 cm. Kemudian selanjutnya yaitu lanjut ke pemeriksaan patella. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan pada patella. Di sini untuk mengetahui apakah saraf dan otot ibu ini normal. Di sini kita menggunakan alat reflex hammer. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di patella. Nah, sini apabila nanti ibunya refleks dengan kakinya maju, berarti untuk saraf-sarafnya normal. Baik ibu hadap depan, relax saja. Baik, bagus. Baik, bagus. Untuk sarafnya bagus semua. Baik ibu, untuk pemeriksaannya tadi sudah selesai semua, dan alhamdulillah dari hasil pemeriksaan tadi semuanya normal ya ibu ya, dari ibunya sendiri, kemudian dari anaknya, dari janinnya itu semuanya normal dan sehat. Kemudian untuk detak jantungnya tadi 136 per menit ya ibu ya, itu normal. Kemudian perutnya ibu juga sudah sesuai usia kehamilan, yaitu 33 minggu. Kemudian tidak ada keluhan lagi ya ibu ya tadi. Kemudian di sini sudah saya catat semuanya. Insya Allah nanti ibu persalinannya tanggal 27 Januari. Nah, nanti ibu bisa kesini lagi 2 minggu lagi ya ibu ya, atau ibu waktu ada rasa nggak enak atau apa tanda-tanda bahaya kehamilan gitu, ibu langsung kesini nggak apa-apa. Ibu, apakah ibu sudah tahu untuk tanda-tanda kehamilannya? Tanda-tanda bahaya kehamilannya belum. Saya beritahu ya ibu ya, untuk tanda-tanda bahayanya di sini nanti ibu setiap hari harus merasakan gerakan janinnya. Nanti kalau pada satu hari itu tidak kerasa janin, ibu bisa langsung datang ke petugas kesehatan. Kemudian ibu merasakan ketubannya pecah, itu seperti air kencing yang tidak bisa ditahan, itu berarti ketubannya pecah. Kemudian ada keluar darah dari kemaluan ibu, itu bahaya juga. Kemudian ibu merasa demam, pusing, terus matanya itu kabur, kemudian ulu hati sebelah sini itu sakit, kemudian dibuat tidur juga nggak bisa, masih tetap kerasa, ibu langsung ke petugas kesehatan aja. Kemudian seperti itu untuk tanda-tanda bahayanya. Kemudian untuk persiapan persalinannya, apakah ibu sudah mempersiapkan? Di sini untuk mempersiapkan persalinannya ibu harus mempersiapkan finansialnya ya ibu ya, untuk biayanya, kemudian untuk siapa nanti yang mendampinginya gitu, suami atau ibunya atau mertuanya. Kemudian baju-bajunya juga sudah disiapkan dari sekarang. Untuk bajunya bayi 1 tas aja gitu ya ibu ya. Kemudian ibu kalau nanti udah merasa kenceng-kenceng itu, kenceng-kenceng dari kemaluan juga keluar lendir, itu bercampur darah, nanti warnanya kayak pink gitu,
itu berarti tanda-tanda persalinan Ibu. Jadi Ibu langsung ke petugas kesehatan aja Ibu ya. Kemudian dari penjelasan saya tadi apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik, tadi juga kolostrumnya sudah keluar ya Ibu ya. Kolostrumnya itu ASI yang pertama kali keluar pada saat saya periksa tadi. Jadi nanti kalau bayinya udah lahir, Ibu langsung memberikan ASI. Ya meskipun nanti keluarnya sedikit nggak apa-apa, tetap diberikan. Nggak boleh sampai nggak mau memberikan ya Bu ya, nanti kasihan anaknya ya. Baik, kontrol lagi 2 minggu lagi, atau nanti Ibu kerasa yang tanda bahaya yang saya sebutkan tadi, Ibu langsung ke sini aja. Baik ya Bu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi Bu? Tidak ada. Baik, cukup sampai sekian ya Bu ya. Nanti bisa kesini lagi. Ya udah pamit. Terima kasih. Iya, hati-hati ya Bu ya. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Baik, sekian video pemeriksaan pada ibu hamil dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan dari tindakan ataupun perkataan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.